وآله نهاية لكمالك وعدد كمالك صلى الله ربنا على النور المبين أحمد طفى سيد المرسلين وعلى وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كمالك صلى الله ربنا على النور المبين أحمد طفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم سيدنا محمد وآله لا نهاية لكمالك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم عظيم سلطانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك معاشر الحاضرين إخواني جماعة Majelis Taklim Masjid Lawang Kidul rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita pada malam yang penuh berkah ini, memilih lalu mengumpulkan dan memuliakan kita di malam hari yang keempat daripada bulan Jumadil Akhir. Kembali kita dikumpulkan Allah dalam sehat walafiat dan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan amal ibadah yang kita lakukan dari semenjak maghrib sampai detik ini dan sampai insyaallah kita berjamaah salat Isya menjadi amal yang makbul di sisi Allah, amal yang dicintai Allah, dan ini mesti menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan kita di masjid yang penuh berkah ini, Allah angkat bala musibah
penyakit dan segala bentuk keburukan dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada umumnya, dari keluarga kita pada khususnya, dan dari tempat tinggal kita pada khususnya insyaallah taala. Ma'asyarul ahbab rahimani rahimakumullah. Melanjutkan bagian terakhir dari kitab Sabilil Iddikar lil Imam Qutbul Irsyad Habibana Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Masuk kita tentang pembahasan mengenai begitu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad fi kitabih Sabilil Iddikar, dzikra syai'in mimma warada fi si'ati rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Dalam lembaran terakhir dari kitab ini, Imam Abdul Haddad menukil beberapa ayat Al-Quran dan beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhubungan dengan luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Wa qala aidan, nabbi' ibadi anni anal ghafurur rahim. Wa qala ta'ala aidan, wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah. Wa qala aidan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. وقال أيضا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Ma'asyarul ahbab rahimani rahimakumullah. Pada bab ini beliau Imam Abdul Haddad memulai dengan menyebutkan beberapa atau sebagian kecil dari sekian banyak ayat-ayat yang seperti ini di dalam Al-Quran. Ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita bahwasanya rahmat Allah itu teramat sangat luas. Ampunan dan kasih sayang Allah itu tidaklah terbatas, untuk memberikan kita selalu raja, berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun kita adalah hamba yang tak lepas daripada kesalahan dan dosa-dosa. Allah mengatakan dalam firman yang pertama tadi, rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku menyelimuti segala sesuatu. Rahmatku menyelimuti segala sesuatu di alam dunia, di alam rahim yang kita sudah baca ikhwan, bahkan di masa kita ditolong sulbinya orang tua kita masuk ke rahim, namanya berrahim, ya, kasih sayang masuk ke rahim ibu kita, dan di situ ada rahmat Allah. Laula rahmatullah subhanahu wa ta'ala la halakat insan wal bahaim. Kalau bukan dengan adanya rahmat Allah, maka binasalah manusia dan semua hewan yang melata di muka bumi Allah. Adanya rahmat yang Allah bagikan kepada orang tua kita, kepada kita. Laula rahmat minallah, kalau tidak ada Allah berikan rahmat, kasih sayang, cinta kepada orang tua kita atas kita, mungkin kita tidak akan dipelihara, tidak akan dipedulikan. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala, ikhwan rahimakumullah, memberikan rahmatnya kepada siapapun yang Allah ingini. Dan kita tidak mampu dan tidak berhak untuk mengatur. Allah memberikan rahmat dengan kadar rahmat sebesar apa, sekecil apa kepada hamba-hambanya. Yahtassu birahmatihi man yasha. Maka disinilah kita tidak berhak untuk memvonis na'udzubillah min dzalik
orang yang hari ini kafir, mereka pasti kafir sampai mati. Karena boleh jadi dengan rahmat Allah mereka mendapatkan hidayah lalu dipilih menjadi hamba Allah yang mukmin. Bahkan kembali kepada ayat tadi, yahtassu birahmatihi may yasha. Orang yang begitu kelam hidupnya, bejat dengan segala kezaliman, dengan segala bentuk dosa dan maksiat, atau bahkan yang lebih jauh lagi orang kafir, kalau Allah menghendaki maka boleh jadi orang itu akan dipilih menjadi seorang mukmin muslim atau orang yang hijrah kembali ke jalan Allah. Maka sekali lagi di sini kita tidak boleh memvonis ikhwan siapapun yang hari ini kita saksikan mereka fasik, bermaksiat kepada Allah, atau bahkan orang yang kafir atau orang yang berbuat kezaliman, kita mengatakan uang macam itu tidak bakal dapat hidayah. La, hidayah di tangan Allah, dan Allah memberikan rahmat kepada siapa yang Allah kehendaki. Begitupun tentang rahmat Allah ini menyelimuti segala sesuatu ikhwan, sebagaimana dikatakan rahmati wasi'at kulli syai'. Orang yang hari ini mungkin kita lihat bodoh, boleh jadi dengan rahmat Allah dia akan terangkat derajatnya, diberikan ilmu, diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hari ini lalai bermaksiat kepada Allah, boleh jadi dia akan ditarik di pinggir lalu dimasukkan Allah dalam rahmatnya menjadi hamba yang dekat kepada Allah. Maka untuk itu pula ikhwan rahimakumullah, buat kita untuk jangan putus asa dan terus mengharap rahmat Allah. Jikalau kita melihat ada anak kita, istri kita, atau diri kita, atau orang-orang yang kita cintai, mereka sekarang jauh dari pintu Allah, jauh dari rahmat Allah, jangan kita putus asa, teruslah meminta kepada Allah agar Allah memberikan rahmatnya. Dan dengan rahmat ini pula kita berlindung pada Allah dari segala bentuk kemaksiatan. Dengan rahmat Allah ini kita berlindung dari segala bala dan musibah. Dengan rahmat Allah wasi'at kulli syai', menyelimuti segala sesuatu. Makanya ba'da sholihin dalam doanya mereka mengatakan Allahumma arhamni bitarkil ma'asi wa dzunbi. Allah sayangilah aku, rahmatilah aku dengan aku meninggalkan perbuatan maksiat dan perbuatan dosa. Wa rahmati wasi'at kulli syai' yahtassu bi rahmatihi may yasha. Jangan kita pernah mengingkari ketika menyaksikan ada orang diberikan Allah kelebihan, kecuali kalau kita saksikan ikhwan, kita ada standar. Ya, kalau dengar kabar tentang si fulan, orang banyak mengatakan dia orang soleh, wali min auliyaillah, bahkan dhahara minhu, muncul darinya karomah, dia mampu ibadah sekian hebatnya. Jangan ingkari, boleh jadi Allah memberikan itu. Tapi kita sudah pernah belajar dan sering disampaikan, kita ada standar untuk mengatakan seorang itu mugarrab, orang dekat sama Allah, orang itu punya kedudukan sisi Allah yang tinggi, punya karomah dan lain-lain. Kita punya standar bagaimana kehidupan orang itu bertentangan dengan syariat Allah atau tidak. Kemudian kita lihat bagaimana dia hubungan dengan sunnah Rasulullah. Dengan ini ikhwan, dengan ayat ini yahtassu bi rahmatihi may yasha wa rahmati wasi'at kulli syai', itu tidak membuat kita terkecoh ketika kita menyaksikan ada orang fasik jaya hidupnya. Ada orang kafir bisa menyembuhkan orang sakit dengan sesuatu yang menakjubkan. Ada orang kafir bisa menyembuhkan orang, misalnya yang butuh bisa melek. Iman kita tidak akan goyang. Kita tidak akan mengakui dia orang yang beriman, yang diakui iman. Tidak, kafir tetap kafir. Rahmat Allah wasi'at kulli syai', menyelimuti semua. Yahtassu bi rahmatihi may yasha. Masuk kalau kafir muslim di situ. Jadi ketika kita melihatkan sekarang orang-orang kafir maju dengan teknologinya, maju dengan ilmu kedokteran segala macam, kita tidak ada bingung. Yang memberi mereka Allah, yang menyerahkan mereka mampu Allah. Termasuk ketika Anda menyaksikan ada orang-orang yang fasik dengan sihirnya, dengan segala macam, yang memberikan mereka semua Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Nah, kita minta rahmat Allah untuk kebaikan dunia akhirat kita. Kasih sayang Allah. Bahkan ya ikhwani, kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan rahmat ini khusus kepada semua umat Rasulullah, terutama mereka yang saat ini kita saksikan jauh dari Allah, agar mereka dapat hidayah, dapat taufik, sehingga mereka bisa menjadi orang-orang yang selamat. Dengan apa? Dengan rahmat Allah. Lalu ikhwan rahimakumullah, kita semua tahu tentang rahmat Allah ini a'zam wa ajal, paling hebat, wa akbar rahmatullah
huwa Rasulullah. Huwa Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dengan tegas mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah jelas sudah kita jelaskan alam semesta ini. Mayyasha semuanya dapat rahmat Allah. Pintunya Allah lewat pintu letakkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak mengatakan wa ma arsalnaka rahmatan lil mu'minin. Allah tidak mengatakan wa ma arsalnaka rahmatan lil muslimin, tapi lil alamin. Makanya ketika kita pernah mendengar ayat yang mana Rasulullah SAW bersedia menangis takut menyaksikan adab Allah turun terhadap kaumnya yang membangkang, yang menentang dan kufur kepada Allah. Takut adab Allah yang pernah Allah turunkan kepada kaum-kaum terdahulu, kaum Nabi Allah Lut, kaum Nabi Allah Musa, kaum Nabi Ibrahim dan seterusnya, dengan adab Allah turun kepada mereka. Nabi mereka menyaksikan dan Nabi Muhammad tak pengen mendapatkan kejadian yang seperti itu. Sampai Allah mengatakan wa ma kana Allah yu'adzibahum anta fihim. Saking cintanya Allah mengatakan sekali-kali Allah tidak akan pernah mengadab mereka selagi engkau berada bersama mereka. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, rahmat Rasulullah kepada semesta alam. Makanya ikhwan rahimakumullah, dimanapun orang muslim itu berada, hakikatnya seharusnya semestinya kita tidak pernah menjadikan timbul suatu musibah buat orang lain. Di situ ada orang muslim, orang yang di sekitar kita, baik muslim ataupun kafir, akan merasa tenang, akan merasa nyaman. Dan ini tidak dipungkiri. Kita lihat di Indonesia, ikhwan rahimakumullah, negeri yang mayoritas muslim, orang kafir hidup tenang di negeri kita. Orang kafir hidup dengan nyaman. Bahkan mereka lebih ngambil peluang menikmati dunia dibandingkan kita. Tidak ada satu gereja di Palembang ini atau satu kelenteng di Palembang ini yang dilarang untuk ibadah. Bahkan mereka punya bangunan megah, besar, mewah, kita tidak larang. Selagi sesuai dengan peraturan dan tidak membuat resah umat Islam. Kalau mereka mau bangun gereja, mau bangun kelenteng atau bangun tempat ibadah di tempat mayoritas muslim, wong kafirnya tidak kati atau hanya sedikit, jangankan secara hukum syariat Islam, secara hukum undang-undang negara pun tidak dibolehkan. Secara hukum negara pun tidak dibolehkan. Itu akan bikin resah, bikin kacau. Nah, jangan dianggap seperti intoleran kita nih. Ya, ini tidak lama lagi nih Natalan. Ya, sekarang udah masuk November, Desember. Jangan cuma gara-gara seorang muslim tidak mau mengatakan selamat hari Natal langsung dianggap ini orang intoleran. Ini orang tidak toleransi, ini orang anarkis, ini orang bla 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 macam-macam. La, wallahi ikhwan. Jangan picik cuma gara-gara tidak mengucapkan selamat Natal, misal dianggap kita intoleran. Sepanjang tahun orang kafir hidup negeri kita dengan aman kok, nyaman, tidak pernah diganggu, dibebaskan. Mereka merayakan hari besar mereka sepanjang tahun, mereka ibadah dibebaskan. Cuma gara-gara tidak mengucapkan selamat Natal lalu dikatakan kita tidak toleransi. Picik banget kau ini. Cuma gara-gara itu toh. Sepanjang tahun orang kafir bersebelahan sama kita, berdagang sama kita, bertetangga dengan baik sama kita, akrab sama kita. Cuma gara-gara kita mempertahankan akidah, tidak mau mengucapkan itu, lalu dianggap kita picik banget kau, sempit banget pikiran kau. Kita punya tetangga kafir, sakit kita kunjungi, kita dapat pahala. Dia susah kita bantu, kita dapat pahala. Ketika kita susah dia tolong kita, kita berbuat baik juga sama dia. Itu anjuran Rasulullah, itu anjuran syariat Islam. Ya, orang kafir dapat musibah, kita bantu. Malam hari dia pengen ke rumah sakit, tidak ada kendaraan, kita bantu ke kendaraan, kita nyopir kan. Siapa yang ngajari? Allah wa Rasul. Yang ngajari kita, inilah rahmat. Islam rahmatan lil alamin. Kita saksikan ikhwan. Ya, Palembang ini mayoritas jalan-jalan besar itu yang punya toko-toko, ruko-ruko, mall, wong kafir galau. Tidak ada wong kita yang ganggu. Bahkan maaf, kadang-kadang orang muslim diperbudak sama mereka. Tapi ketika kita menyaksikan misal ada orang muslim yang ketika hari besar mereka disuruh ikut merayakan hari besar mereka, kita cegah. Kenapa? Kita pengen selamat akidah saudara kita. Dan ini jangan dianggap kita tidak
rahmatan lil alamin. Makna rahmatan lil alamin jangan terlalu kebablasan ikhwan. Ya, sampai kita melok ngelamatin Natal misalnya, melok ibadah sama mereka lah, itu kebablasan. Itu salah, menyimpang. Jadi kita lebih yakin dengan Allah daripada dengan manusia pikiran picik tadi. Rasulullah rahmatan lil alamin. Umat Islam rahmatan lil alamin. Tapi jangan disalahkan, batasan itu jangan diacak, jangan dirusak, ada batasan. Dalam urusan agama, kebablasan itu tidak boleh. Kebebasan ada, tapi jangan kebablasan. Ya. Baik. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Sampaikan kepada hamba-hambaku, kata Allah, aku ini sangat sangat pengampun dan penyayang. Ini untuk kita terus berharap roja kepada Allah. Jangan pernah putus asa, baik terhadap diri kita atau terhadap orang yang kita cintai. Yang hari ini bermaksiat, ditegau sudah tak mempan, nasihat tak mempan, laku gawa ke 10 jampian 10 kiai tak mempan juga. Jangan putus asa. Rahmatullah wasiat kulli syai. Rahmat Allah akan datang. Cuma mungkin butuh kita sabar. Sudah kita nasihati, sudah kita ruqyah, sudah kita bacakan ini, doakan segala macam. Depan pintu Ka'bah kita berdoa untuk selamatan anak kita. Biar anak kita menjadi anak yang soleh, berubah dari fasik menjadi soleh. Tak berubah, jangan putus asa. Terus. Dan sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh diri kita ataupun anak kita atau keluarga kita, jangan berhenti untuk minta ampun, karena Allah mengatakan anal ghafurur rahim. Aku maha pemberi ampun dan maha penyayang. Dan jangan pernah naudzubillah terbisik dengan bisikan syaitan yang mengatakan, karena kita sering mengulangi dosa, Pak. Manusia ini kadang-kadang mengulangi taubat atau berbuat dosa lagi, taubat berbuat dosa lagi. Jangan pernah putus asa. Allah tidak pernah malak, Allah tidak pernah bosan menerima taubat kita. Hati-hati bisikan syaitan yang mengatakan kepada kita, ya setelah kita bermaksiat, taubat, bermaksiat, taubat, lalu bermaksiat lagi, kau jangan mempermainkan Tuhan. Ya. Kau get taubat, kau berbuat lagi. Jadi disuruh kita teruslah bermaksiat, naudzubillah. Kita akan tetap bertaubat, karena Allah selalu mengatakan dalam hadisnya kepada hamba-hamba yang bermaksiat di siang hari, Allah bukakan pintu maaf di malam hari. Wahai hamba yang bermaksiat di malam hari, aku bukakan pintu maaf di siang hari. Tidak pernah tertutup pintu rahmat Allah, pintu maaf Allah tidak pernah tutup sampai kapan? Sampai ajal kita datang. Wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayati Allah adalah zat yang maha rahmah. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Man lam kasih sayang, dia tidak akan dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkasih sayanglah kepada makhluk Allah yang ada di muka bumi, maka Allah dan semua makhluk Allah yang akan di langit akan berkasih sayang kepada kita. Man lam yarham la yurham. Orang yang tidak punya belas kasih sayang tidak akan disayangi. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Nasihat yang tadi kita sudah sampaikan, ikhwan, jangan pernah putus asa. Walaupun kita nyingok, ya Allah, nyingok anak kita, nyingok dulur kita, nyingok keponakan kita, orang yang kita cintai, dak berubah-ubah, gawinya maksiat tulah. Bahkan sudah pernah maaf ketangkep, masuk penjara, keluar, ngulangi lagi. Jangan putus asa. Apalagi untuk diri kita, untuk orang lain yang kita cintai ataupun siapapun mereka, karena rahmat Allah tidak pernah diputuskan Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakan kepada mereka yang telah menzalimi diri mereka dengan bermacam maksiat. Asrafu itu berlebihan, Pak. Artinya bukan dosa kecil lagi, dosa banyak, dosa besar. La taqnatu min rahmat, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Terus kita minta ampun, minta rahmat Allah untuk diri kita dan untuk orang-orang yang kita cintai. Jangan pernah putus asa.
Jangan temakan omongan wong ai, sudahlah Ustaz. Bang macam itu tak bakal dapat hidayah. Hidayah di tangan Allah. Mending Ustaz nunjuk ceramah tempat lain. Wong kampung ini tak pacak ni mau nasihat. Doa kita giring dengan apa yang kita lakukan lewat dakwah, lewat nasihat. La taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Sekeji apapun maksiat yang pernah kita lakukan. Kemarin sudah kita diangkatkan cerita oleh Muhammad tentang hadis Rasulullah, seorang yang telah membunuh 99 masih pengen taubat, dibukakan Allah pintu taubat. Salah masuk pintu, dia genapkan 100 orang dia bunuh, masih dia pengen rahmat Allah, pengen taubat, Allah bukakan pintu rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan pernah kau putus asa dengan rahmat Allah. Ikhwan rahimakumullah, memang kadang-kadang kita ni diganggu dan dibisik oleh syaitan. Diingatkan syaitan dengan begitu besarnya dosa kita. Meninggalkan solat sekian tahun, mabuk sepanjang tahun, narkoba, judi, zina, bahkan pernah membunuh. Wah, setumpuk. Alhamdulillah, Allah dengan tegas mengatakan beberapa ayat tadi Pak, termasuk ayat ini, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Ketika bapak, ketika saudara, ketika kami diingatkan Allah dengan dosa, lalu pengen ada keinginan untuk tobat, maka yakin ke saat itu Allah benar-benar membukakan pintu tobat untuk kita. Sebesar apapun. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah sungguh memaafkan, mengampunkan segala bentuk dosa. Jadi ada istisna ya, dari ayat yang lain atau dari hadis. Memang di sini Allah mengatakan yaghfiru dzunuba jami'a, semua dosa illa syirku billah, kecuali sikap syirik kepada Allah, itu tidak bakal diampuni. Selain itu Allah masih buka pintu ampunan. Innahu huwal ghafurur rahim. Kadang-kadang bentuk rahmat Allah itu Pak diberikan kepada kita, rahmat itu cinta, sayang. Dengan kita diberikan halangan-halangan. Seperti kami sampaikan pernah berapa kali sering, alhamdulillah Pak, ketika kita dakwah ke Bangkok, kita ada khuruj ke Bangkok, dijadwalkan bulanan itu masuk ke penjara. Isinya muslim, kalau penjara itu isinya 99% muslim. Maka di situ kita sadarkan kepada mereka bahwasanya di penjaranya mereka ketangkep lalu masuk penjara itu bentuk rahmat Allah. Buka wawasan pemikiran mereka. Dengan apa kamu katakan itu rahmat Allah, kasih sayang Allah? Dengan mereka ketangkap masuk penjara, dengan itu detik itu mereka tidak lagi melakukan keburukan di luar. Mereka tidak lagi maksiat, mereka tidak lagi berbuat kezaliman, tidak lagi nganggu wong. Lebih lagi yang kita saksikan lewat di dalam penjara itu mereka dapat bimbingan, diarahkan untuk sholat, yang tidak bisa ngaji diajarkan iqra, yang tidak bisa sholat dibimbing oleh ustadz-ustadz yang didatangkan untuk mengajar mereka. Itu bentuk rahmat Allah. Jadi dengan tertangkapnya mereka masuk penjara itu bentuk rahmat Allah, kasih sayang Allah. Dalam satu sisi dari detik itu mereka tidak lagi mengganggu orang, tidak berbuat zalim, tidak berbuat maksiat. Dalam sisi lain mereka mendapatkan pintu-pintu kebaikan. Termasuk juga ikhwan, walaupun bentuk zahirnya ini musibah, tapi boleh jadi itu rahmat Allah. Contoh orang yang mabuk, minuman keras, sampai jantungnya terbakar, muntah darah. Ini dokter memvonis stop kau, kalau tidak kau bisa mati. Berhenti dia, tidak lagi mabuk. Itu sebetulnya bentuk rahmat Allah, dengan Allah berikan penyakit yang berat kepada dia. Walaupun mengenai taubatnya diterima atau tidak, itu kata ulama, kalau dia berhenti mabuk, berhenti berzina karena takut penyakit yang akan datang kepada dia, takut kematian menimpa dia, itu tidak dikatakan taubat, kecuali memang ada niat untuk taubat. Namun dalam satu sisi itu bentuk rahmat Allah. Dengan dia takut dengan penyakit tadi, takut datang kematian dalam keadaan yang buruk, dengan penyakit tadi dia tidak lagi mabuk, dia tidak lagi berzina, dia tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan mungkar. Nah, itu juga bentuk rahmat Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW.
La taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh Allah Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Wa qala ta'ala wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima. Wa man ya'mal, siapa yang berbuat suatu keburukan, su'an, berbuat buruk, berbuat maksiat, aw yadhlim nafsahu, atau mendolimi dirinya sendiri dengan apa? Dengan maksiat tadi. Dengan maksiat. Ikhwani rahimakumullah, kita pak nyingok musibah yang terjadi di saudara kita di Cilacap, di mana lagi daerah Jawa, longsor, gunung meletus, Semeru, banjir. Rahmat, hati kita ini sedih pak, nangis. Melihat itu bersedih kita, ngangkat tangan berdoa, ya Allah selamatkan mereka. Ya Allah selamatkan mereka. Ya Allah sembuhkan mereka. Ya Allah angkat bala itu dari mereka. Wallahi ikhwan, ini harus ada pada diri kita. Tapi jangan lupa, ada yang lebih parah dari itu, yang seharusnya kita lebih menangis di hadapan Allah agar Allah memberikan kasih sayang kepada mereka. Siapa? Umat Islam, saudara kita, umat Rasulullah yang bermaksiat kepada Allah. Ini yang lebih kita harus minta sama Allah, agar diberikan rahmat, diberikan hidayah. Kalau musibah, Pak, musibah, ya di Palembang ini tidak kelihatan musibah-musibah, tapi maaf, yang maksiat keluar dari masjid ini, jangankan keluar dari jalan ini, berapa banyak perempuan-perempuan yang buka aurat dan mereka dengan rasa tidak berdosa, padahal itu maksiat kepada Allah. Berapa banyak saudara kita yang tidak sholat sampai detik ini, maghrib lewat, dekat lagi isya, mereka belum sholat dan mereka tidak ngerasa itu maksiat. Yang narkoba, yang mabuk, yang judi online. Wallahi ikhwani, ini yang perlu kita mintakan sama Allah, rahmat kepada mereka lebih banyak. Agar Allah merahmati mereka, memberi hidayah dan taufik. Nah, sekali lagi, orang yang dapat musibah, dapat penyakit, kebakaran, segala macam, bentuk kasih sayang itu ada kesedihan, Pak. Sedih, pilu, lalu kita berusaha nolong mereka, menghimpun dana, memberikan sumbangan-sumbangan, lalu merengek-rengek di hadapan Allah agar Allah berikan kesabaran, berikan yang masih hidup itu selamat. Tapi yang satu lagi tadi, kelompok yang mendolimi diri sendiri, au yadhlib nafsahu, kata Allah, atau yang mendolimi dirinya sendiri. Kita nyingok ada keluarga kita, Pak, imbek contoh, jiron sebelah kiri kita dengan ekonomi yang sangat rendah, pas-pasan hidup, susah, makan yang sangat sederhana, tidak punya kemewahan hidup. Kita punya sifat rahmah, pengen bantu dia. Kita lihat mereka, kita bantu mereka. Naam, thayyib, bagus. Mereka tapi bukan ahli maksiat. Di sebelah kiri kita rumah mewah, belagak, kaya, mentereng, segala kenikmatan ada, tapi tidak sholat. Anak-anak perempuan mereka buka aurat. Maaf, suaminya dan istrinya melakukan maksiat, entah selingkuh, entah macam-macam. Ini yang lebih parah keadaannya, ikhwan. Ini yang lebih menyedihkan. Ini yang lebih mengerikan. Kalau ini boleh jadi dengan kesabaran mereka, bala itu tidak jadi turun, Pak. Dengan keikhlasan mereka nerima ketentuan Allah, rizki yang sempit, ekonomi yang susah, ikhlas, sabar, rahmat Allah bersama mereka. Azab Allah datang, tapi yang sebelah sini nih bisa memancing laknat Allah, memancing azab Allah. Nah, ini yang perlu kita minta sama Allah lebih, rahmat untuk hidayah buat mereka. Lalu orang yang berbuat buruk, berbuat maksiat tersebut, thumma yastaghfirillah, lalu mereka bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah dengan beristighfar, maka saksikanlah sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya Allah selalu menerima taubat mereka. Lalu Imam Haddad menyebutkan beberapa hadis-hadis Rasulullah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi mi'atur rahmah anzala minha rahmatan wahidah bainal inis wal jin wat tayr wal bahaim wal hawam fabiha yata'atafun wa biha yatarahamun wa adkhara tis'ata wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Subhanallah. Ikhwan, kita saksikan hewan itu punya sifat rahmah. Begitu kucing, Pak, dia dengan punya anak-anak kecil, hujan turun,
Sibuk dia Pak menyelamatkan anaknya. Digigitnya, dipindahnya tempat yang aman, takut kena hujan, takut kena banjir. Hewan, hatta termasuk hewan yang buas, serigala, macan punya sifat rahmah. Begitupun orang tua kita. Nengok kita Pak sakit, dia yang jadi sakit begadang. Lampu mati Pak, kita anak masih kecil. Kita ni masih kecil. Mak bak kita tak tidur ngipasi kita. Rahmah, kasih sayang. Sealam semesta ini, baik jin dan manusia dan semua hewan-hewan mendapatkan rahmat Allah. Rasul mengatakan sesungguhnya Allah itu menciptakan 100 rahmah, dan cuma satu yang diturunkan Allah di masa kehidupan dunia ini. Satu itulah Allah tebarkan, Allah bagikan kepada semua makhluk Allah. Sehingga dengan satu rahmat tadi, manusia, hewan, binatang Pak saling sayang, saling kasih, saling tolong, saling memberi. Masih tersisa 99. Allah simpan, kata Nabi Muhammad, untuk Allah keluarkan kelak di yaumil qiyamah. Karena manusia lebih membutuhkan di yaumil qiyamah. Wa yurwa annahu idza kana yaumil qiyamah akhraja Allah Ta'ala kitaban min tahtil arsh fihi inna rahmati sabaqat ghadabi wa ana arhamur rahimin wa yakhruju minan nar mithl ahli jannah. Diceritakan dalam riwayat hadis, innahu idza kana yaumil qiyamah, sesungguhnya nanti ketika datang hari kiamat akan dikeluarkan suatu tulisan Pak, yang mana tulisan tersebut kata Rasulullah SAW keluar dari tahtal arsh, dari bawah arshnya Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tulisan itu berbunyi? Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku ini telah mendahului kemurkaanku. Sehingga kemurkaan Allah itu terpendam, tertahan. Karena rahmat Allah lebih dahulu Allah berikan. Wa ana arhamur rahimin, dan akulah zat yang paling pengasih lagi penyayang. Maka ketika tulisan itu keluar dari tahtal arasy-Nya Allah Subhanahu Wa Taala, dengan detik itu pula Allah mengampunkan manusia yang ada di neraka yang masih punya iman walaupun sekecil misla dzarratin, sebanyak jumlah penghuni surga, dan mereka pun dijadikan penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, yatajallallahu azza wa jalla lana yaumal qiyamah dhahikan. Sesungguhnya kelak pada hari kiamat Allah akan menampakkan zatnya kepada kita dan Allah tertawa. Jangan dibayangkan maknanya Pak ya. Cukup kita mengimani ikhwan, itu akan terjadi. Tanpa Anda harus berpikir makna itu kaget kejadiannya, makna zatnya Allah nampak lalu bagaimana Allah tertawa. Yang jelas apapun yang terlintas dalam pikiran kita, Allah tidaklah seperti itu. Ya, jangan kita bayangkan kalau Allah murka itu cak kita, ya, alis tegak, muka merah. Allah tidak seperti itu. Ketawa seperti kita ketawa, tidak seperti itu. Nu'minu bima ja'an Rasulillah, apa yang datang dari Rasulullah kita percaya, apa yang datang dari Al-Quran kita percaya, tanpa kita harus membayangkan kaif wa kaif, bagaimana itu kejadiannya. Memandang Allah yaumul qiyamah hak. Dalam hadis ini dikatakan pada hari kiamat Allah akan tertawa. Fayaqulu, lalu Allah akan berkata, absyiru ya ma'syaral muslimin, bergembiralah wahai hamba-hambaku yang muslim. Fa innahu laisa minkum wahidan illa qad ja'altu makanahu fin nari yahudiyan aw nasraniyan. Bergembiralah engkau wahai umat muslim, wahai hamba-hambaku yang beriman, kata Allah. Tak ada satupun di antara kalian yang akan tersisa di neraka. Aku telah jadikan di neraka itu adalah kelompok orang-orang kafir, Yahudian, Nasranian, dan semua yang musyrik. Tak ada orang muslim dalam nerakanya Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, inna Allah arhama bi'abdihi mu'min min waladati syafiqah biwaladiha.
Sesungguhnya Allah itu menyayangi, merahmati seorang hambanya muslim melebihi dari rahmat kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Qala alaihi salatu wassalam, liyaghfiranna Allaha maghfiratan yatatawalu laha iblis raja'an an tanalahu, yakni yaumil qiyamah, wa iblis la'anahu Allah la tanalu maghfiratillah subhanahu bihal li'annahu minal qanitina aysina min maghfiratillah wa rahmati wa huwa ra'sul musyrikina wa muqaddami. Ikhwani rahimakumullah, diceritakan dalam hadis Rasulullah, ketika Allah memberikan rahmatnya, ampunannya kepada manusia, iblis itu pengen mendapatkan itu, tapi Allah tidak mendekatkan rahmat itu kepada iblis, karena iblis sudah divonis tidak akan pernah mendapatkan rahmat Allah, karena dia adalah ra'isul musyrikin, pemimpin dari semua orang-orang yang musyrik. Yang pasti ikhwan, yang masih hidup saat ini, yang tidak pernah bakal dapat rahmat Allah, yang pasti akan su'ul khatimah dan menjadi ahli nerakanya Allah, cuma dua kelompok. Dua kelompok ini boleh kita laknat, tapi boleh itu bukan berarti disunnahkan. Kalau kita melaknat orang kafir yang sekarang hidup, orang fasik sekarang hidup, dilarang oleh syariat. Kenapa? Tadi dari awal majlis sudah kita buka, boleh jadi dengan rahmat Allah dia dapat hidayah, dengan rahmat Allah dia masuk Islam, dengan rahmat Allah dia hijrah kembali ke jalan yang lurus. Tapi ada dua jenis makhluk Allah yang hari ini hidup ila yaumil qiyamah, hidup yang boleh inti laknat, tapi bukan dianjurkan, karena melaknat mereka tidak ada pahalanya. Mending kita berzikir, bertasbih, bertahmid. Kenapa? Karena dua kelompok ini ais min rahmatillah, tidak bakal dapat rahmat Allah, dan sudah dipastikan mereka penghuni nerakanya Allah. Siapa mereka? Iblis laknatullah. Iblis boleh dibilang iblis laknatullah. Kalau ente wirid iblis laknatullah, iblis boleh, tapi tidak ada pahala. Mending ente zikir. Kedua, siapa itu? Dajjal laknatullah. Dajjal yang akan muncul itu tak bakal dapat hidayah, tak bakal dapat rahmat Allah, dan sudah dipastikan akan menjadi penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Namun orang kafir yang saat ini disaksikan kekafirannya masih tetap boleh jadi akan mendapatkan rahmat Allah. Kecuali maaf, misal ente mimpi Rasulullah yang ngomong itu si A, si B, si C tak bakal dapat iman, itu boleh karena mimpi Rasulullah hak, apa yang disampaikan Rasulullah hak. Tapi kalau kita memfonis saking kentalnya kekafiran orang itu, saking kentalnya kefasikan orang itu, lalu kita mengatakan tak bakal dapat hidayah, itu ucapan yang tidak diperbolehkan. Ma'asyar ahbab rahimani rahimakumullah. Wa qala subhanahu wa ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini pentakhsisan ayat yang tadi, Pak. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampunkan orang-orang yang mensekutukan Allah, musyrik. Dosa ini satu yang tidak bisa diampuni Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Semua dosa, apapun dosa itu, seburuk apapun, separah apapun, Allah masih memaafkan, masih menerima taubat. Tapi kalau sudah musyrik, murtad, kafir, itu tidak bakal dapat ampunan. Ya kecuali kalau dia dapat hidayah dari Allah tadi. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni selain kesyirikan kepada Allah apapun bentuk dosa itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, man syahida an la ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah haramallahu alaihi an-nar. Siapa yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah dan tidak pernah mensekutukan Allah, walaupun itu orang fasik, bermaksiat, dia meninggal dengan membawa iman, dia pasti akan masuk ke surganya Allah, walaupun mungkin dia akan menjalani hukuman azab dari Allah. Lalu kalau orang itu wafat dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah haramallahu alaihi nar, maka dia akan diharamkan Allah dari api neraka. Wa qala alaihi salatu wassalam, yunadi munadi min tahtil arasy yaumal qiyamah, ya ummati Muhammad amma ma kana li gibalakum
faqad wahabtahu lakum wa bagitu taba'at allati bainakum wa tawahhabuha fadkhulul jannah birahmati wa hadha akhiru ma aradna iradatu. Terakhir hadis Rasulullah yang diangkat oleh Imam Abdul Haddad, beliau mengangkat sebuah Rasulullah SAW, yunadi munadi min tahtil arsy yaumil qiyamah, akan muncul suara berteriak dari arsy-Nya Allah, dari bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, Pak. Apa teriakan itu berbunyi? Ya ummata Muhammad, wahai umat Nabi Muhammad, amma ma kana li gibalakum faqad wahabtahu lakum. Apa yang aku miliki, yaitu rahmatku, ridhaku, maghfiratku, sulah kuberikan kepada kalian, kata Allah. Wa baqitu taba'at allati bainakum. Antara kamu dengan aku, kata Allah, sudah kumaafkan kalau. Sudah selesai. Tinggal sekarang urusan kamu dengan kamu, kata Allah, yang belum diadili oleh Allah. Karena Allah tidak berhak ngampuni dosa kita kepada orang lain, Pak. Dosa sama Allah bisa diselesaikan dengan begitu gampang, dimanapun, kapanpun. Allah akan ngampuni dosa kita berkat orang lain yang mendoakan kita. Tapi kalau dosa kita sama orang lain, sama manusia, entah muslim atau kafir, terhadap semua makhluk Allah termasuk binatang, itu kalau kita tidak selesaikan semasa hidup, maka itu akan berada di yaumil kiamah, diadili oleh Allah. Amma makana li gibalakum faqad wahabtahu lakum. Kalau antara kamu dengan aku, dosa kamu kepada aku, kata Allah, aku sudah selesaikan, aku maafkan. Tapi tinggal tabiat antara kamu dengan kamu akan diadili, kata Allah Subhanahu wa taala. Fatawahhabuha wa adkhulul jannah birahmati, maka disitulah orang akan diambil kebaikannya, Pak, untuk nutupi dosa dia kepada saudaranya. Inna ahadakum la ya'ti yaumil qiyamah bi a'mali ka'amal jibal. Sungguh seorang di antara kalian ketika wafat datang di hari kiamat membawa amal seperti gunung, kata Rasulullah. Banyak, Pak. Amalnya banyak, luar biasa. Tapi kata Rasulullah, yasubbu fulan, yasutum fulan, yaktab fulan. Dalam hidupnya orang yang banyak amal ini punya dosa banyak sama manusia. Menghina si fulan, menfitnah si fulan, mencaci si fulan, menghibah si fulan, berbuat dolim kepada si fulan. Yaumil kiamah diadili Allah. Orang ini nuntut galau, Pak. Ketika yaumil kiamah ada kata istilah aku minta maaf, aku minta, tidak ada, Pak. Semasa hidupnya selesaikan. Yaumul dunia, yaitu yaumul a'mal, hadir, Pak, kita di dunia ini. Darul amal, yaumil akhirah, darul jaza. Tak ada lagi minta maaf di yaumil kiamat, tak. Di dunia kalau kita nak minta maaf, minta ridha. Nah, ketika orang itu diambil amalnya untuk nutupi dosa-dosanya sampai akhirnya habis, kata Rasulullah. Begitu habis masih ada datang orang nuntut lagi. Tak ada lagi kebaikannya, maka Allah nyuruh malaikat ambil dosa-dosa orang yang nuntut, berikan kepada orang yang berbuat kezaliman tersebut. Inilah yang dikatakan Rasulullah muflis, bangkrut. Nah, di sini nasihat untuk itu semua ikhwan dari hadis ini. Rasul mengatakan sesungguhnya ada seorang di antara kalian ketika meninggal membawa amal ka'amsal jibal, dia punya amal bagaikan gunung. Tapi karena dia banyak urusan dengan manusia, habis, Pak. Nah, lalu bagaimana dengan kita yang tidak punya amal? Orang itu punya amal seperti gunung, habis karena banyak kezaliman dia, banyak berbuat dosa dengan manusia. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak punya amal soleh? Wallahu a'lam. Ikhwan rahimakumullah, masuk waktu isya, fadhal adzan isya. Ini kitab kita selesaikan malam ini insyaallah taala. Fadhal adzan dulu, silakan adzan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر مرحبا بالقائلين أذلال الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. مرحبا لا بالقائمين. إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم رب العزة والتامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيلة الفضيلة الشرف ودرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وأته. يا أرحم الراحمين ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي وولدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والآخرة. وصلى الله على سيدنا Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Tapi ikhwan, kita bacakan terakhir daripada apa yang ditulis Imam Dad berupa doa di malam ini ikhtitam kitab ya insyaallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza akhiru ma aradna iradahu fi hadzal mu'allaf al-mubarak insyaallah taala. Dan inilah yang kami diizinkan Allah untuk menulis dari apa yang kami tulis dari kitab ini, kata beliau. Wal fadlu wal khair kulluhu biyadillah. Segala kebaikan, segala kemuliaan hanya datang dari sisi Allah. Wal amru kullu lillah. Dan segala perkara pun di tangan Allah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin abdillah wa rasulihi al-amin ala wahyihi wa tanzilihi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi al-hudat al-muhtadin wa ala at-tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Tamma kitab bihamdillah wa aunihi wa husni tawfiqihi. Wa kana firagh min imla'ihi bukrata yawm al-ahad at-29 min syahr Sya'ban sanah 1110 عشرة ومئة وبعد ألف من هجرة على مهاجرها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah hadat selama menuliskan doa, lalu beliau mengatakan, selesai aku menulis kitab ini pada pagi hari Yaumil Ahad tanggal 29 bulan Sya'ban tahun 1110 Hijriah. 1110 Hijriah.
Jadi kitab ini sudah umurnya Pak, dari semenjak beliau selesai ngarang lebih dari 330 tahun yang lalu. Sampai sekarang berkah. Itulah menunjukkan keikhlasan mereka para ulama salaf dulu. Masyaallah hamba rahimakumullah, dengan selesainya kita membacakan doa tadi dan kita tutup majelis ini, maka selesailah majelis kita dan juga selesailah pembacaan kitab Sabil Ihtikar. Maka kita mohon kepada Allah dan kami mohon kepada Allah atas segala kehilapan dan kesalahan barangkali dalam pembacaan penjelasan kitab ini. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan apa yang kita dengar selama ini dari kitab ini mudah-mudahan memberkahi kita dan menambahkan keimanan dan keyakinan kita insyaallah taala, dan kita mendapatkan keberkahan yang besar dari muallif kitab dengan apa yang beliau tuangkan dari ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah dan juga para kalam para ulama para salihin insyaallah taala. Dan insyaallah subhanahu wa taala jadikan ini kitab dan ini majlis ini masjid syahidan la alaina insyaallah taala, amin ya rabbal alamin. Ini kitab ikhwan, kebetulan kita di majlis tadi ba'dal asar di Kampung Munawar itu minggu lalu baru menyelesaikan kitab, menghatamkan kitab juga. Dan di Kampung Munawar kami memulai kitab baru, yaitu kitab ini Sabilil Ihtikar. Ini kami ulangi pembacaannya di majlis Al Munawar ba'dal asar hari Senin. Adapun di sini nanti insyaallah kita akan menghidupkan kitab karangan tokoh ulama besar Nusantara, tokoh ulama besar kota kita Palembang, yaitu kitab karangan Syekh Abdul Somad Al-Falimbani insyaallah. Mungkin kitab Sirrus Salikin atau Hidayatul Salikin, antara dua dari kitab tersebut kita baca insyaallah taala mulai dari pertemuan yang akan datang insyaallah taala, untuk menyambut silsilah sanad dan juga keberkahan ilmu dari ulama pribumi, ulama yang memiliki keagungan kemuliaan, yang juga telah wafat sudah cukup lama, hidup di zaman tahun 1700-an, zaman Sultan Mahmud Badruddin, kehidupan beliau itu. Ya, insyaallah taala kita sambung. Jadi bagi ikhwan yang pengen mengulangi pembacaan ini kitab, insyaallah kita akan mulai baru tadi di Muqaddimah di Majelis Kampung Al Munawar. Dan di sini insyaallah kita baca kitab salah satu dari karangan kitab Syekh Abdul Somad Al-Falimbani insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Menyampaikan beberapa pengumuman acara haul insyaallah taala pada Ahad yang akan datang tanggal 30 November akan adakan haul Al-Habib Al-Barakah Al-Ustaz Ad-Da'i ilallah Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi, atau lebih kita kenal Ustaz Maci Habsyi, di Kampung Al-Habsyi 14 Hulu. Hari Ahad yang akan datang jam 10 sampai selesai. Kemudian Ahad depannya, tepatnya tanggal 7 Desember, Hall Al-Hubabah Ustadzah Ummi Kalthum bin Abdullah bin Syabaka bin Salim, yang kita saksikan beliau berdakwahnya luar biasa, perempuan. Ya, umur beliau wafat 80 tahun lebih. Dari 80 tahun itu lebih dari 60 tahun beliau jadikan untuk berdakwah di jalan Allah. Bahkan kita semua menyaksikan sampai akhir hayatnya beliau itu wafat pun masih berdakwah. Sore ba'dal asar masih buka majlis ibu-ibu, habis maghrib balik ke rumah, solat berzikir sampai isya, ba'dal isya solat, habis solat isya solat witir, dan beliau wafat dengan izin Allah. Luar biasa, indah kewafatan yang luar biasa. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa menghadiri dan mendapatkan keberkahan dari mereka para aulia Allah Subhanahu wa taala insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rabbana tarafna bi annana وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل خوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول
نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله والصحب عداد تنصي الصحب والحمد لله الإله في البدء والتناهي